Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafril Janizar. Saya adalah dosen teknik sipil Universitas Winaya Putri. Video ini disusun sebagai bagian dari sertifikasi Smart Dosen 2025 untuk memberikan gambaran ringkas mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, diajarkan pada semester 6 dan bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan mengelola proyek konstruksi secara menyeluruh dari perencanaan hingga pengendalian. Capaian pembelajaran yang didukung meliputi kemampuan kerjasama, penguasaan prinsip rekayasa teknik sipil, serta keterampilan umum dan teknis bidang konstruksi. Dan nantinya mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip manajemen proyek seperti estimasi biaya, penjadwalan, tender, kontrak, serta tentunya pengendalian proyek. Materi mencakup pengantar manajemen konstruksi, studi kelayakan, pengadaan barang dan jasa, dokumen kontrak, rincian anggaran biaya, produktivitas tenaga kerja, dan tentunya juga scheduling. Strategi pembelajaran meliputi tatap muka, diskusi, tugas, dan pembelajaran secara offline. Evaluasi dilakukan melalui kuis, tugas, UTS, dan UHS. Referensi utama dari mata kuliah ini mengambil dari buku Peripoy, Nunauli, tentunya juga PM Book, dan Peraturan Nasional terkait konstruksi. Demikian ringkasan RPS mata kuliah pengendalian proyek. Semoga video ini menjadi acuan pembelajaran yang efektif dan sesuai standar perguruan tinggi. Berikut cuplikan pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Ya, kita mulai perkuliahannya ya. Jadi mata kuliah manajemen konstruksi. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa ya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, kemarin tuh masalah kita bahas dulu ya kemarin kita pertemuan ke-13 ya, sekarang ke-14 ataupun nanti sebelum UAS ya. Jadi kita akan membahas estimasi biaya proyek, rencana anggaran biaya. Nah, untuk sebelum ke materi, ada yang ditanyakan materi yang kemarin? Ya. Nggak ada. Ya, jelasin bedanya. Jadi kalau manajemen proyek itu intinya ya, karena kalian mau UAS itu apa? B, M, W. Ada yang tahu BMW apa? Ya. Terus biaya, mutu, waktu. Jadi ini saling ketergantungan gitu ya. Jadi trilogi of management contraction itu adalah biaya, mutu, waktu. Kalau biaya, jadi ada 3 parameter ini, ada biaya, ada mutu, dan ada waktu. Jadi kalau misalnya kita pengen waktunya cepat, mutu dan biayanya harus bagus juga. Kalau kita korbankan biaya berarti mutu dan waktunya molor. Ini terkait gitu ya. Jadi itu sebetulnya semua topik manajemen konstruksi itu meliputi 3 hal itu. Oke. Terus tugasnya udah dikerjain belum? Oke Pak, kumpulin. Sambil saya absen ya. Oke. Tugas. Dari berapa orang? Kalau angkatan? Ada yang apa? Enggak, angkatan itu. Cek. Sambil absen ya. Jadi kalau kalian bisa cek juga absennya di masyarakat ya. Ya, Pangga ada. Oke, Kak Muhammad Rafi, Briliantis, Pengurus
PND ada PND? Oke, tidak ada. Suka rally terus Arab Saudi sudah itu. Aprianti udah ya. Tapi ada. Terus Zaki, Alita, masa itu ya. Estiani, Arif Karyanto, Fadli, Tasya, oke. Rizky, Kepangga, Erlangga, ada yang belum mau pilih? Udah? Tapi nggak udah. Ya udah. Ini tugasnya sudah dikerjakan. Yang ada pertanyaan nggak tentang tugasnya? Jadi kan kita kalian mengisi satu RAB-nya terus juga bikin schedule-nya. Ada masalah nggak? Belum. Jadi untuk bahas tugasnya kita ke topik ya. Oke, jadi kita mengenal tentang estimasi biaya proyek perencanaan anggaran biaya. Jadi mulai dari macam-macam estimasi biaya, terus juga nanti ada jenis-jenis biaya proyek konstruksi, ada RAB, ada juga susunan tahap dan tahap-tahap penyusunan RAB dan juga RAB. Oke, dari estimasi ini seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada 4 jenis estimasi biaya, yaitu yang pertama adalah estimasi kasar untuk pemilik, terus juga ada estimasi pendahuluan oleh konsultan perencana, terus yang ketiga pada estimasi detail output, dan juga ada biaya sesungguhnya setelah proyek itu selesai. Nah, untuk estimasi biaya kasar pemilik itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada yang boleh? Estimasi pasaran nih. Jadi kalau estimasi biaya pasar itu misalnya kita mau bikin rumah, misalnya owner ada bikin rumah, kita terus bilang kita mau kita punya luasan 60 berapa sih kira-kira nata perseminya. Nah, kita tinggal cari, biasanya ada di harga satuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa itu ada kalau di Bandung tuh 5 juta, jadi tinggal kali aja 5 juta. Jadi 5 juta kami berapa? Gimana ini berapa? 300 ya. Nah, itu 300 kita gitu kayak sorry itu. Juga setelah misalnya itu mungkin oh ya udah Pak, kita punya 300 juta, saya bilang oke Pak, 300 juta saya ada. Dan itu baru masuk ke estimasi pendahuluan oleh konsultan perencana. Jadi dibuatlah sketsa bahwa si gedungnya, rumahnya tuh 60 tuh terdiri dari apa saja, dari ruangan, misalnya ruangan kamar gak ada suat, ada ruang kamar mandi, ada perangkat dan soal nggak kecil. Itu baru ke perencana, nanti didapatkan dari rencana itu hasilnya itu estimasi pendahuluan atau rencana anggaran biaya yang versi perencana. Nah, setelah perencana baru pas kita mau bangun itu kita kasihkan ke pelaksana atau sebagai ke kontraktor. Nah, kontraktor biasanya dia menghitung lagi dari gambar kita. Jadi mungkin tadi estimasinya mungkin 600, kalau didetailkan oleh perencana biasanya kurang dari 300. Nah, lebih kecil lah biasanya, misalnya 500. Dikasih ke kontraktor, dia ngitung ulang, biasanya kontraktor itu lebih kecil lagi. Jadi lebih detail lagi karena kontraktor itu, tapi dengan anggapan kita jangan kasih dulu RAB-nya ya. Jadi si biayanya bisa ini kasih ke kontraktor, baru kontraktor menghitung, itu biasanya lebih kecil lagi, biasanya sekitar lebih kurang sekitar 10%-an lah. Jadi misal kalau kita tadi 600, perencanaan 500, kontraktor itu bisa mungkin 450 lah gitu. Nah, setelah beres itu si kontraktor ternyata ada beberapa misalnya hal-hal yang kita didesain oleh konsultan atau terlewat. Nah, ada beberapa, nah itu biasanya si kontraktor mengajukan biaya tambahan. Nah, mungkin nanti setelah dihitung lagi, kira-kira teresnya sekitar 550. Tapi kan masih kecil daripada estimasi di awal ini ya.
gitu. Jadi susunannya seperti itu ya. Jadi dari kasar terus ke konsultan itu lebih detail, ke kontraktor itu pelaksanaan lebih detail lagi. Nah pas biaya sesungguhnya itu setelah beres. Oke, nah ini jenis-jenis biayanya. Jadi biaya konstruksi itu dibagi menjadi dua gitu. Ada biaya langsung direct cost. Direct cost itu terus juga ada bahan, ada labor, manpower, dan ada biaya alat atau equipment. Itu yang dimaksud dengan direct cost. Terus juga ada biaya tak langsung di indirect cost. Indirect cost itu terdiri dari overhead, terus ada biaya terduga atau pantigis, dan juga ada keuntungan atau profit. Nah, yang dimaksud dengan biaya yang tidak secara biaya tak langsung itu adalah biaya yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, tetapi harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. Yang pertama itu biaya overhead. Misalnya kan kalau kita kan tadi saya bilang bahwa kontraktor nomor 10 itu tuh tidak hanya harus termasuk biaya overhead. Jadi biaya overhead kantor di lapangan, kantor konsultan, harus dipatiri, desain, dan lain-lain. Jadi biasanya overhead kantor itu biaya untuk menjalankan usaha, biasanya sewa kantor, fasilitas, honor pegawai, kantor atau izin-izin usaha. Misalnya kalau sekarang biasanya ada PBG atau IMI, biasanya suka diinikan sama kontraktor, investor garansi bank dan asosiasi dan sebagainya. Nah, selain ada overhead di kantor, juga ada overhead di lapangan gitu, ada overhead proyek. Nah, overhead proyek itu biasanya terdiri dari biaya personil di lapangan. Misalnya selain tukang, mandor, dan lain-lain, ada juga administrasi lapangan dan lain-lain. Terus juga misalnya juga ada fasilitas sementara di proyek seperti gudang. Jadi kita harus menangkan, kalau kita sebagai kontraktor kita beli barang kan harus simpan di gudang gitu. Itu gudang harus ada vital, karena nggak jangan sampai sana simpan di sisi lapangan, besoknya hilang kan, rugi kita nanti kan. Terus juga ada biaya kantor lapangan, terus ada listrik, pagar, komunikasi, dan transportasi. Dan komunikasi itu kayak misalnya kita nanti kalau di kantor kita sebagai project manager kan itu 90% itu kita komunikasi dengan yang lain. So, ada bank garansi, juga ada bank bunga, izin bangunan seperti tadi saya bilang, dan juga ada pajak. Terus juga ada peralatan kecil yang habis dan peruang setelah proyek selesai. Misalnya ada apa? SCC sir. Ya, mesin sisa itu kan bisa kilo. Dan mungkin ada APK dan nah ini juga ada foto biasanya kan kalau di lapangan dikasih foto dan notice. Nah sekali jadi kalau banggar atau konsultan datang kan personel mana Pak? Di sini kan bisa dijelasin boleh kawan kayak gitu. Kan lebih kelihatannya profesional gitu. Terus juga ada biaya kontrol kualitas seperti tes mutu beton dan solid. Nah ini biasanya misalnya di desain itu menggunakan baja mutu FV400 atau ST41 merek Garuda misalnya. Nah pas kita di lapangannya dimari sebagai contoh ada tuh merek Gunung Garuda. Ternyata ada mereknya merek Sujono misalnya gitu, merek Sujono ya. Nah, itu bisa asal yang penting tetap mutunya tetap sama, mutu ST41, tapi kita keluarkan tes mutunya gitu. Kita lakukan tes mutu di lab bahan itu benar FV41, nah itu bisa kita usulkan ke owner untuk punya TV. Jadi kita bisa terpakai oleh satu merek gitu. Terus juga ada kontrol rapat-rapat lapangan set meeting seperti set meeting tanah usahakan ya. Terus yang selanjutnya adalah biaya terduga atau kontingenis. Jadi kontingenis di sini adalah biaya untuk kejadian-kejadian yang mungkin terjadi atau mungkin tidak. Jadi belum not sure gitu ya, belum pasti gitu. Jadi misalnya banjir kan nggak bisa di kalau banjir berarti kan ada biayanya. Kalau nggak banjir kan nggak ada. Makanya kita harus tahu nih kalau kita ke lapangan tuh lihat bekasnya tuh di mana, bekas
bekas banjirnya di mana Purwokerto, oh ada banjir berarti kita harus siap-siap menginikan biaya, menganggarkan biaya untuk banjir. Itu guys lebih ini atau kita semakin teliti. Nah, makanya disebut biasanya presentasi dari RAB itu 1% atau 2%. Nah, jadi semakin teliti kontraktor dalam memperhitungkan pelaksanaan COVID, semakin kecil besarnya contingencies. Enggak, kalau saya sih kalau harus dulu pesannya, ini pernah banjir nggak? Tinggal tanya aja kayak gini, berapa sekitar gitu. Wah pernah banjir dia tuh seberat, segini berapa senti gitu ya. Nah, kalaupun misalnya ada ya berarti biaya contingency banjir nggak ada. Kalau ada ya kita anggarkan misalnya 1%. Nah, selanjutnya adalah biaya tak langsung itu juga ada profit. Nah, profit di sini gimana kita? Jadi, tapi yang harus diingat di sini adalah keuntungan itu bukan gaji ya. Jadi misalnya kalau saya punya kontraktor sebagai owner saya digaji nggak? Pertanyaan. Enggak. Ke siapa enggak? Ada yang enggak, kalau enggak mungkin waktu kita lagi masih ngerintis. Kalau misalnya kalau gaya seto biasanya enggak ya kasih kita gajian juga walaupun sebagai direktur atau sebagai honor itu keuntungan itu setelah dipotong gaji direktur itu keuntungan. Nah jadi keuntungan ini definisinya adalah hasil jeripaya dari keahlian, hasil dari faktor resiko. Jadi memang sudah dipotong itu pure keuntungan profit. Nah, jadi semua jenis biaya proyek selain keuntungan seyogyanya tidak dapat dikurangi karena tidak mau harus dikeluarkan. Yang dapat ditambah atau dikurangi adalah keuntungan. Jadi kan sebagai biaya proyek itu ada semua untuk beli barang, bahan dan lain sebagainya itu ada harus, tapi keuntungan. Jadi misalnya kita fight ya, saya sama kamu tender kan. Kalau saya mah bisa aja keuntungan 2% cukup Pak. Terus kamu pengen menang, karena Pak 0% saya mah. Yang penting menang kamu, tapi kan bawa keluar. Jangan kayak gitu ya. Tapi biasanya kalau si kontraktor itu sekarang kalau proyek pemerintah itu ditentukan bahwa si keuntungan kontraktor itu 10%. Jadi misalnya kalau kita punya proyeknya 20 miliar, 1%-nya berapa? Bisa. Nah, gentar kalau terus tetapnya ditemu untung macam. Oke, terus ini masuk ke biaya langsung. Kalau biaya langsung itu rumusnya adalah volume pekerjaan dikali unit cost harga satuan. Nah, volume pekerjaan ini dihitung dengan memeriksa pada gambar bestek atau gambar desain itu satuannya. Kalau ada ini M di meter panjang, meter persegi, meter kubik, buah dan lain-lain. Jadi unit cost ini terdiri dari harga bahan, harga upah dan harga peralatan. Misalnya untuk satu volume pekerjaan satuannya rupiah per meter panjang. Tahu kan per meter panjang? Tahu nggak bedanya per meter panjang sama meter persegi? Kalau panjang ini segitu 2 meter kotak katut. Kalau meter persegi kotak luasan. Kalau kubik tambah tinggi ini volume. Ya jangan ketukar ya. Oke, terus penghitung biaya langsung itu ada beberapa metode yang seperti saya jelaskan bahwa metode untuk menghitung unit cost itu terdiri dari ada metode yang pertama adalah ada metode koefisien. Nah, koefisien ini terdiri dari analisa BOW dan cara SNI itu untuk koefisien, dan juga ada yang yang kedua adalah berdasarkan man day atau man hours itu cara bina marga dan cara modern. Yang ketiga itu gabungan antara kedua, antara koefisien tambah man hours. Sampai gini ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan nggak? Jelas? Utang itu udah termasuk pajak. Langsung utang aja. Dan perhitungannya
Enggak nih. Harga konsultan. Konsultan itu kan hitungnya RAB ya. RAB itu kan terdiri dari upah dan bahan ya. Dan upah saya tanya berapa, misalnya 50.000 atau 150.000 ya per hari ya beda. Bahan itu kan misalnya untuk kerjaan galian tanah 1 meter kubik per 1 meter kubik ini kan cuma itu. Misalnya berarti galian 150.000 misalnya ya, ditambah kalau bahannya misalnya 20.000 tambah 20.000 meter 20.000 kubik sama dengan berapa tuh 120 berarti 300 ya 300.000 3 juta ya 300 ya anggaplah 3 juta per 20 kubik gitu. Nah pertanyaannya apakah sudah PPN atau tidak ya, kalau upah kan kalau di SNI udah, kalau beli bahan juga kalau kita beli barang kan pasti udah termasuk PPN ya, cuman kalau nanti kan ada RK tuh PK, ada RAB, ada analisa AHNSP ya. Nah, itu. Nah, nanti kan ada di rekap tuh ada total harga, keuntungan, total. Nah, total nanti di sini ada PPN lagi nih. Jadi kalaupun misalnya ini PPN nggak ada, itu sebetulnya di harga sudah ada. Tapi walaupun biasanya kalau di pemerintah ditambah lagi PPN lagi, jadi bisa. Berani? Nanya, antuk. Ya kita lanjutin ya. Nah, kan kita masuk ke estimasi biaya proyek rencana anggaran biaya. Nah ini penawaran harga. Jadi karena kita sudah masuk ke tahap konstruksi, jadi penawaran yang diajukan kontraktor dalam tender itu pada dasarnya berupa rencana anggaran biaya secara lengkap. Jadi, nah pertanyaannya usulan Sandi itu seperti apa sih isinya? RAB itu biasanya intinya sebagai rekapitulasi, terus rincian anggaran biaya atau bill of quantity, terus juga analisis harga satuan atau unit cost, dan juga ada harga satuan bahan dan upah. Nah ini ya, di tahap harus dilakukan dalam menyusun RAB. Itu analisis harga itu terdiri dari satuan bahan dan harga satuan upah. Itu yang tadi saya jelaskan bahwa analisa harga itu terdiri dari bahan dan upah. Nah, ini menjadi analisa harga satuan pekerjaan. Nah, terus juga ada dari analisa harga satuan dikalikan volume itu sama dengan RAB atau BOP. Nah, terus dari RAB ini karena disingkat lagi menjadi rekapitulasi. Di minimal si RAB ini terdiri dari rekapitulasi, rincian anggaran biaya, analisa harga satuan. Sampai sini sih minimal. Tugasnya sampai sini kan? Oke, jadi kalau rekapitulasi ini berisi rekapitulasi dari RAB yang telah dibuat, dihitung biaya totalnya dan harganya ditetapkan ditambahkan setelah pajak tuh PPN. Kadang-kadang dicantumkan pula secara jelas persentase keuntungan jasa pemborong biasanya pada proyek swasta. Dan juga terus jika ada angka terakhir berupa jumlah total dibulatkan, kemudian dituliskan dalam sal ini. Ya, ini contoh rekapitulasinya. Saya jadikan tadi seperti yang saya bilang bahwa total misalnya 13 juta, ini totalnya biasanya diinginkan ditambah PPN. Ya, 10%. Kalau sekarang 11% ya. Nah, ini terus juga biasanya ada lagi setelah PPN keuntungan kontraktor.
ya, baru ditambahkan emboloto. Jadi rincian anggaran biaya berisi rincian anggaran biaya yang dibuat untuk setiap pos pekerjaan. Jadi perhitungan yang dilakukan secara mengalihkan volume untuk setiap pos pekerjaan dan harga satuannya, dan volume pekerjaan dihitung melihat gambar dasar. Ini, nah kalau tadi rekap ini RAB. Jadi kalau misalnya kerjaan persiapan terdiri dari pekerjaan lahan, mobilisasi, pembuatan pagar proyek dan lain sebagainya. Ya, terus ini RAB. Nah, RAB itu tadi RAB. Nah, untuk setelah RAB itu kita detailkan lagi menjadi analisis harga satuan pekerjaan atau AHSP gitu ya. Jadi kalau AHSP ini berisi rincian perhitungan harga satuan pekerjaan untuk setiap pos pekerjaan. Metodenya biasanya pakai BOW, SNI, Bina Marga, Madara, dan Komunal. Gitu ya. Ini contoh AHSP-nya. Nah, kalau AHSP ini di sini, ini yang ada kita detailkan si koefisiennya. Ini misal galian tanah fondasi, ini 1 koefisiennya, menimbun tanah kembali 1, dan untuk urutan pasir 1,2 dan pasir produk pasirnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kamu tanya deh, kalau nggak ada pertanyaan. Yang rumah tinggal, ya. Berapa lantai? 2 lantai. Ada yang 1 lantai? Ada yang gedung? Gedung? Ruang kelas ya gedung. Ruang kelas gedung. Ada lagi nggak? 2 lantai juga kan? Selantai. Selantai. Ruang kelas apa? Ruang kelas apa? Ruang kelas sekolah. Pokoknya itu tuh 1 lantai, ada ruang kelas, terus kayak lab gitu. Oke, ada pertanyaan nggak tentang tugasnya? Bikin schedule-nya bisa? Ya udah, atau bisa. Ada yang pakai Microsoft Project kan? Kamu lah. Nah, ada yang lain? Berbayas. Kamu apa? Kerbayas. Kerbayas ini Kerbayas. Semua jadi Kerbayas. Ya udah, karena ada yang satu yang pakai Microsoft Project, semuanya pakai Microsoft Project juga ya. Nah, bisa kan? Tinggal dipindahin aja. Jadi karena kalau gini, kalau Kerbayas itu nanti nggak bisa nge-adjust itunya nanti kalau sekarang maksudnya Kerbayas itu statik. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa bergerak gitu, misalnya nanti kalau ada crossing ataupun apa, dan ngitung, saya tanya kalau Kerbayas bisa ngitung ini nggak, lintasan kritis nggak? Nggak kan? Kalau Microsoft tinggal klik keluar tuh merahnya, ya, pakai ya. Ada yang keberatan nggak? Hah? Oh, lebih. Itu laptop kita kayak Opus aja biasa. Oke, kalau misalnya tidak ada kehidupan siang bus mata kuliah ini, tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.